Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 24. Malam itu Tiara masih setia menemani Damar. Kapan kamu sadar? Lirih Tiara. Sejak pagi Damar belum kembali membuka matanya. Tiara masih memandangi wajah tenang Damar yang terlelap, sampai tampak Damar yang perlahan membuka matanya. Damar, kamu sudah sadar, seru Tiara tersenyum lega. Damar memutar pandangannya. Kenapa aku di sini? Apa aku sakit? Tanyanya bingung. Ya kamu sakit. Tapi sekarang syukurlah keadaanmu sudah membaik. Balas Tiara. Aku sakit apa? Tanya Damar. Kamu tidak ingat sebelum kamu sakit? Selidik Tiara. Damar hanya menggeleng pelan. Tiara tertegun dapat menyimpulkan, jika Damar juga tak ingat apa yang sudah dilakukannya sebelum Damar sakit. Saat Tiara mengarang hal buruk tentang Dinar, memangnya aku sakit apa? Tanya kembali Damar yang masih tak mengerti, mengapa dirinya bisa terbaring di rumah sakit. Kamu hanya sakit kepala, vertigomu kambuh. Jawab Tiara berbohong. Selama ini Tiara memang tidak memberitahukan Damar, jika ia mempunyai riwayat amnesia. Tiara tidak ingin Damar tahu dan mencari tahu tentang masa lalunya. Tunggu aku hubungi Tante Sarah dulu. Tiara bergegas menghubungi Tante Sarah untuk memberitahu jika Damar sudah siuman. 3 hari kemudian, Dinar melirik ponselnya yang tergeletak di meja. Tertera nama Cindy di sana. Dinar menghentikan pekerjaannya segera mengangkat telepon dari Cindy. Persekian detik berikutnya Dinar tersenyum lega, mendapat kabar jika keadaan Damar sudah membaik, dan juga sudah kembali bekerja. Sedang di ruang kerja Damar mengerutkan keningnya, saat menerima email masuk di matchbooknya. Undangan reuni, gumamnya seraya membaca undangan dari salah satu teman kampusnya itu. Damar termenung, memandangi nama universitas dalam undangan tersebut. Rasanya ia tak sedikit pun mengingat jika dulu ia pernah berkuliah di sana. Sayang, suara Tiara mengagetkan Damar yang tiba-tiba masuk ke ruangannya. Kamu sedang sibuk? Tanyanya menghampiri Damar. Damar yang tertarik pada undangan reuni tersebut pun berniat akan mengajak Tiara ke sana. Tiara bagaimana? Sayang lihat ini. Sela Tiara memperlihatkan sebuah majalah yang dibawanya. Ini, ya, sekarang kerja kerasku terbayar, ujar Tiara dengan bangganya memperlihatkan potret dirinya yang menjadi cover majalah tersebut. Aku sudah dikontrak dengan agensi tersebut, dan mulai besok jadwalku akan mulai padat, terang Tiara dengan raut bahagianya. Terjun di dunia modeling sudah lama menjadi impiannya, dan sekarang semuanya tercapai. Baguslah kalau gitu, ujar Damar ikut merasa senang dengan pencapaian kekasihnya itu. Damar pun mengurungkan niatnya untuk mengajak Tiara ke acara reuni kampus, takut mengganggu rutinitas barunya itu. Malam itu Damar benar-benar memutuskan untuk pergi ke acara reuni kampusnya. Sebelumnya Damar pernah menanyakan, kenapa ia tidak sama sekali mengingat universitas tempatnya berkuliah dulu pada ibunya. Tapi jawaban Ibu Sarah hanya berbelit-belit tak jelas. Sama seperti Tiara, Ibu Sarah pun berusaha menutupi, jika Damar pernah mempunyai riwayat amnesia, yang juga tidak ingin Damar mencari tahu masa lalunya, dan kembali pada Dinar. Damar melajukan mobilnya ke sebuah hotel tempat acara tersebut diselenggarakan. Baru saja ia melangkah pada Bloodroom Hotel, sudah banyak teman-temannya yang menyapa, walau tak seorang pun yang diingatnya di sana. Damar, kamu apa kabar? Seru seorang wanita menghampiri, dan memeluk Damar tanpa sungkan. Kabarku baik, jawab Damar seolah mengingat wanita berparas cantik dengan mini dress yang dikenakannya. Syukurlah, kamu kesini sendiri. Enggak sama Dinar.
Tanyanya mencari keberadaan Dinar yang juga dikenalnya. Dinar. Sontak saja pertanyaan gadis itu membuat Damar bingung. Untuk apa dia menanyakan wanita bernama Dinar? Iya Dinar. Dinar yang. Ucapan gadis itu terhenti saat seorang wanita memanggil dan melambaikan tangan ke arahnya. Sorry, aku kesana dulu ya. Have fun. Ujar wanita tersebut yang memilih menghampiri temannya dan meninggalkan Damar. Bro, panggil kembali seorang pria melambaikan tangannya ke arah Damar. Damar pun menghampiri pria bertubuh kurus tersebut. Walau ia pun tak mengingat siapa pria itu. Sini bro, gimana kabar lu? Tanyanya mempersilahkan Damar duduk di hadapannya. Gue baik, lu sendiri? Gue baik juga dong. Mereka pun mengobrol ringan seraya menikmati live musik di sana. Damar pun tahu jika pria tersebut bernama Nico, dan sepertinya cukup dekat dengannya dulu di kampus. Lu sendiri aja, enggak sama Dinar? Tanya pria tersebut, yang tentu tahu jika Damar dan Dinar dulu adalah sepasang kekasih. Dinar. Lagi-lagi Damar dibuat bingung dengan pertanyaan yang menanyakan keberadaan Dinar. Damar pun tak mengerti siapa yang dimaksud. Satu nama Dinar yang dikenalnya hanyalah Dinar mantan sekretarisnya. Ya Dinar, atau jangan-jangan lu udah ganti pacar? Goda ini kok yang tentu saja membuat Damar semakin bingung. Seharusnya mereka tahu jika kekasihnya adalah Tiara bukan Dinar. Pasangan gue bukan Dinar, jawab Damar, yang direspon anggukan kecil dari Niko. Berpikir jika Damar dan Dinar sudah putus. Damar menikmati acara reuni kampusnya malam itu, walau banyak orang yang tak diingatnya. Sayang, sepertinya aku tidak jadi makan siang denganmu. Aku ada pemotretan, tulis Tiara dalam pesannya. Damar menghela nafas pelan, berusaha memaklumi kesibukan baru kekasihnya itu. Damar termenung di kursi kerjanya. Acara reuni semalam menimbulkan banyak pertanyaan di benaknya, terutama tentang Dinar. Banyak yang menanyakan keberadaannya, tapi tak ada satupun yang menanyakan keberadaan Tiara yang jelas-jelas kekasihnya. Padahal Tiara pernah bercerita, jika dirinya berpacaran dengan Damar sejak duduk di bangku kuliah. Apa Dinar yang dimaksud adalah Dinar Sarsrani? Gumam Damar yang tiba-tiba teringat mantan sekretarisnya itu. Damar menatap layar MacBook-nya, mencoba mengecek data pegawainya di sana. Jadi dia juga berkuliah di sana, gumamnya, menelisik data diri Dinar. Tertera jelas jika Universitas Dinar adalah universitas yang sama dengannya. Sementara Dinar yang tengah fokus memeriksa berkas di meja kerjanya, dikagetkan dengan nada pesan di ponselnya. Bisa kita bertemu di kafe dekat kantorku nanti sore, Damar. Dinar sedikit terkejut membaca pesan dari Damar. Untuk apa dia memintaku bertemu? Dinar mengerutkan keningnya. Sudah lama Damar tak menghubunginya, dan kini tiba-tiba mengajaknya bertemu. Bisa tidak? Tanya Damar lagi meminta kepastian. Dinar tampak bingung untuk sesaat. Untuk saat ini dia seharusnya berusaha menjauhi Damar, namun dia juga penasaran apa yang ingin Damar katakan padanya. Baiklah, aku akan ke sana nanti sore, balas Dinar kemudian. Saat jam pulang kantor tiba, Dinar bergegas merapihkan meja kerjanya. Ponselnya kembali berdering. Kali ini panggilan dari Darwin yang meminta Dinar untuk menunggunya. Darwin akan menjemputnya, tapi Dinar menolak dengan alasan akan pergi ke rumah temannya. Dinar terpaksa berbohong, karena Darwin sudah dengan tegas melarangnya untuk kembali bertemu dengan Damar. Taksi yang ditumpanginya berhenti di depan kafe. Dinar bergegas masuk ke dalam. Tampak Damar yang sudah menunggu di sana masih mengenakan pakaian kantornya. Duduklah, aku sudah lama menunggu, ujar Damar pad Dinar yang berdiri di hadapannya.